Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nuril Stuti, SPGRMKM. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Kesehatan Jakarta. Di sini kita akan mempresentasikan tentang proyek praktik kerja lapangan di RSIMC Muhammadiyah. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Destri Silawati. Nama saya Umi Irsyana. Saya sekarang ini. Untuk tempat dan waktu PKL yaitu bertepatan di RSIMC yang bertepatan di Jalan Kusuma Winoto nomor 17B Fakultas Ilmu Belajar. Bersebelahan dengan RSDM UMY itu tepatnya di seberang SMA Negeri 1 di Jakarta. Terdapat 4 shift di RSIMC yaitu pagi dari jam 7 sampai setengah 3, tanggung 1 dari jam 9 sampai setengah 5, tanggung 2 itu dari jam 11 siang sampai jam setengah 7 malam, dan yang siang itu dari jam 2 sampai jam 9 malam. Latar belakang PKL adalah kegiatan pendidikan yang wajib diikuti siswa-siswi berupa pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia industri atau dunia kerja dalam upaya meningkatkan mutu siswa-siswi SMK sesuai kompetisi di bidangnya masing-masing. Nah, di sini RSIMC memiliki sejarah yaitu lapangan asri menjadi saksi didirikannya gedung perkuliahan pertama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY pada tanggal 14 Juli 1985. Saat ini, gedung perkuliahan UMY ini telah bertransformasi menjadi sebuah rumah sakit dengan tetap menggunakan nama asri, yaitu Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Asri Medical Center. Pada tahun 2009 silam, rumah sakit ini merupakan klinik utama dan berproses hingga 2021 lalu dinyatakan sebagai rumah sakit tipe D. Tujuannya, praktik kerja lapangan atau PKL dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa-siswi dalam mengimprovisasi dan menerapkan keterampilan dan budaya kerja atau soft skill, serta menerapkan atau meningkatkan dan mengembangkan penguasaan kompetensi teknik atau hard skill sesuai dengan konsentrasi keahliannya dan kebutuhan dunia kerja serta kemandirian berwirausaha. Yang pertama, bagi siswa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan atau kedisiplinan dalam farmasi dunia di rumah sakit. Ya, yang kedua, ada memperoleh wawasan mengenai dunia kerja, khususnya pengalaman kerja, meningkatkan kemampuan interpersonal, membangun jaringan dengan para profesional di bidangnya, membantu dalam meningkatkan kesiapan kerja. Bagi sekolah yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan citra sekolah serta memperkuat kerjasama dengan dunia kerja. Bagi dunia kerja, mendapatkan tenaga kerja terampil, membangun relasi dengan calon luar tenaga kerja, meningkatkan kualitas produktivitas. Tantangannya, hambatan yang terjadi selama PKL. Yang pertama adalah kesulitan dalam mengambil alat kesehatan dikarenakan belum terlalu mengetahui keterampilan. Lalu yang kedua, kurangnya kesempatan untuk belajar. Kami melakukan tugas yang setiap hari sehingga tidak mendapat kesempatan untuk belajar hal yang lain. Untuk solusinya, yaitu untuk mengatasi hal tersebut dari hambatan yang tadi, yaitu kami harus melakukan proaktif dalam mencari peluang untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Di sini kami memiliki saran. Yang pertama adalah untuk sekolah, untuk tahun berikutnya dapat mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal dengan lokasi PKL agar tidak terlalu jauh. Yang kedua, ada saran untuk RSIMC dapat memperbaiki tata-tata penyimpanan obat agar lebih rapi dan memudahkan dalam pengambilan sediaan farmasi dan mengurangi barang isi. Yang ketiga, ada saran untuk para adik kelas sebaiknya mempersiapkan diri secara maksimal sebelum terjun ke dalam PKL, baik secara fisik, mental, maupun persiapan teori dan keterampilan agar dapat melaksanakan PKL dengan baik. Untuk kesimpulannya, di RSIMC Muhammadiyah
Muhammadiyah telah memberikan beberapa manfaat bagi kami, seperti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang farmasi, memahami alur kerja di RSA Agensi Muhammadiyah, mengembangkan kemampuan komunikasi dan interpersonal, serta meningkatkan rasa tanggung jawab dan profesionalisme. Kami juga mendapatkan pengalaman berharga selama PKL, seperti menyiapkan sediaan farmasi, melakukan stok opname, dan lain-lain. Untuk kegiatan dokumentasinya, di sini ada yang pertama meracik sediaan krim, diskusi bersama instruktur, melakukan stok opname, meracik sediaan kapsul, menata obat di gudang, mengembalikan obat retur. Dilanjut, meracik sediaan buyar, mengecek barang datang, dan kegiatan senam bersama. Baik, Bapak Ibu Guru, apakah bisa ada pertanyaan? Monggo, Bapak Ibu guru yang akan memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Video dulu. Untuk videonya. Halo teman-teman. Nah, di sini kita mau nge-vlog nih kegiatan kita selama PKL di RSAMC Muhammadiyah. Sebenarnya kita nggak nge-vlog sih, ini cuman merekam video cuplikan-cuplikan kegiatan kita selama PKL di RSAMC. Kegiatan selama kita PKL itu pada umumnya juga dilakukan pada pihak instalasi farmasi. Nah, salah satunya kita menata barang nih. Biasanya kita melakukan itu kebanyakan di awal bulan, yang dimana awal bulan melakukan penyetokan barang untuk 1 bulan ke depan. Nah, ada lagi nih tugas yang kita lakukan. Nah, ini yang kedua. Kita biasanya setiap pagi itu melakukan pengambilan barang di gudang, yang biasanya kita sebut itu belanja di gudang, yang dimana kita melakukan pencatatan obat habis di instalasi. Setelah itu kita melakukan pengambilan obat di gudang. Setelah kita melakukan pengambilan obat di gudang, kita langsung menyusun obat tersebut untuk stok di instalasi. Nah, di sini juga kita melakukan pengantaran obat ke ranah. Nah, ada juga nih beberapa dari kita membantu petugas farmasi untuk melakukan file data BPJS pasien. Di sini kita melakukan SO atau stock opname, itu biasanya dilakukan setiap bulan, dilaksanakan di akhir bulan. Karena kita melakukan ini biar tahu obat apa aja yang ada dan obat apa aja yang habis. Kita juga sempat diskusi kepada petugas-petugas farmasi mengenai analisis faktor yang berada di RSAMC. Di sini juga kita melakukan diskusi bersama pembimbing kita yang di RS. Kita melaksanakan diskusi seminggu sekali karena kita diberikan tugas oleh pembimbing setiap 1 minggu sekali. Di sini juga kita melakukan pengisian stok obat di era instalasi. Kita di sini juga melakukan kegiatan meracik. Lumayan banyak sih racikannya. Nggak hanya puyer yang kita racik, tapi juga ada sediaan salep dan sediaan kapsul. Kita juga memberikan edukasi kepada pasien terkait penggunaan obat yang tepat. Tidak hanya kepada pasien, kita juga memberikan edukasi kepada karyawan RSAMC. Hanya kepada pasien, kita juga memberikan edukasi kepada karyawan RSAMC. Terkait penggunaan obat yang tepat, kita juga melakukan pengambilan obat sesuai resep. Setelah itu juga kita menempelkan etiket di obat tersebut. Di sini juga kita melakukan penyiapan
BHP dari permintaan Rana. Tidak hanya di instalasi saja, kita juga melakukan di gudang untuk menyiapkan BHP dari permintaan IGD, OK, dan Poli. Gak hanya itu, kita juga melakukan pembelian obat dari returan Rana. Hanya ini saja sih cuplikan kegiatan kita selama PKR. Sebenarnya ada beberapa yang tidak kita video, karena kita tidak sempat melakukan video dan kita juga tidak bisa sembarang melakukan video. Ibu tertarik dengan tadi di video itu ada penjemputan obat 10.000 itu ya? Iya. Nah itu tolong ceritakan bagaimana sistem obat, kemudian programnya itu seperti apa? Baik, terima kasih untuk Bu Amri untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Itu yang menjemput obat itu biasanya nanti dari pasien itu menghubungi farmasinya, lalu nanti yang dari farmasi itu berbicara ya sama kurirnya, sama petugas kurirnya. Itu nanti setelah itu harus bayar 10.000. Itu dibayar 10.000 itu di samping instalasi farmasi terdapat tempat yang untuk scan-nya bagi pasien yang tidak mau menunggu obat. Kan karena antriannya rame, jadi kalau ada pasien yang tidak mau menunggu bisa langsung ke pengantar jemputan obat. Itu aplikasinya tertentu atau bebas? Tidak pakai aplikasi. Oh tidak, Langsung ke petugasnya. oh petugas dari AMC? Iya. Kurirnya petugas rumah sakit. Kurirnya itu ini juga sih Bu, bekerja sama rumah sakit. Jarak jauh dekat sama saja atau? Sama aja. Iya. Masih kalau masih masuk area Jogja. Ya. Ana, Pak Go, Bu Ariska, Bu Putri, monggo. Tanggapannya mungkin kalau nggak ada pertanyaan. Mungkin dari Bapak ya. Sih, kalian PKL sama berapa bulan berarti? 3 bulan ya. Oke. Kalau Bapak ingin tahu ya, Bapak ingin tahu pengalaman baru atau ilmu baru apa yang kalian dapatkan di RS AMC ya. Jadi Bapak pengen tahu mungkin dari entah itu pengalaman terkait pembuatan produknya atau melayani pasiennya, atau ada hal baru yang selama ini kalian tidak dapat nih. Misalnya, oh ini hal baru Pak, ilmu baru bagi saya, pengalaman baru bagi saya. Mungkin bisa satu persatu Bapak pengen tahu ya, apa saja hal baru atau pengalaman baru yang kalian dapatkan di tempat kerja kalian dari Umi dulu juga. Kalau dari saya sih mungkin pengalaman barunya itu membantu membuat formulir rumah sakit Pak.
Sebelumnya di sini belum belajar atau belum? Karena kan untuk formulir rumah sakit itu hanya ada di rumah sakit ya. Itu pengalaman baru bagi Umi ya. Oke, lanjut. Kalau saya sih nggak terlalu kayak Umi. Kalau saya lebih ke lebih banyak mengetahui tentang alkes di RSIMC. Ada yang baru alkesnya? Enggak ada sih Pak, cuma kan kalau di sekolah kan belum terlalu mengenal alkes. Jadi iya. tuh kalau misalnya di RS kita tahu oh ini misalnya seperti saya gini-gini gitu bentuk-bentuknya kita tahu. Itu sih dari saya. Jadi lebih spesifik lagi Iya, ya lebih terkait spesifiknya soal lagi. alkesnya. Oke, yuk. Saya. Kayak anak pengajian itu cepet gitu Mbak. Jadi kayak sabar kan banyak aliran gitu kan Mbak. Kita sabar kayak Soalnya kalau meracik juga termasuk hal baru maksudnya Pak. Jadi kalau di sekolah kan ada waktu. Jadi kalau di RSIM itu langsung kayak oh kayak gini dulu yang kerja meraciknya kok pakai blender awalnya tuh bingung Pak kok pakai gini gitu. Jadi semakin terbiasa kita makin tahu oh ternyata kalau pasien lebih banyak datang lebih banyak pasien kita harus memang segera untuk menyelesaikan racikan itu iya. Lanjut. Kalau saya itu stop of none, karena kan di sini diajarin dan dipraktikan juga. Tapi kalau di PKL itu secara langsung di dunia kerja, jadi gini rasanya stop of none secara nyata. Berarti sebelumnya ini ya hanya teori-teori saja, sekarang langsung praktek. Iya. Itu hal baru buat kalian. Ya, mungkin itu saja sih ya kalau intinya selama kegiatan PKL kalau bisa kalian bisa menambah pengalaman, bisa menambah ilmu kalian ya karena salah satu yang diharapkan itu karena nanti itulah yang akan ada saat kalian sudah itu ya. Oke, terima kasih itu saja dari saya. Terima kasih. Pertanyaan lagi untuk Bapak. Saya penasaran, ada nggak sih hambatan atau kesulitan selama kalian 3 bulan PKL di rumah sakit AMC? Mungkin dari pribadi atau dari rumah sakitnya? Kalau untuk saya itu lebih jaraknya hambatannya jarak antara tempat tinggal dan ke RSIMC itu terlalu agak jauh. Berapa jauh? Sekitar 30 menit. 30. Iya. Yang lain? Sama ini sih kita juga awal-awalnya itu paling kesulitan tentang alkes. Kan memang di sini sebelum penerjunan kita udah tentang pembelajaran tentang alkes sama Bediana. Tapi kan kita belum terlalu mengenal banget nih bentuk-bentuk alkesnya gimana, terus nama alkes ini gimana gitu kan. Jadi pas kita di RS sambil belajar sambil kita sharing juga, alhamdulillah kita udah bisa. terkait unit usaha di sana itu kan harusnya kalian tampilkan karena ada elemen penyiapan kemandirian berwirausaha ya di penilaian PKL. Nah kalian di sana mengamati apa aja kegiatan usaha selain hanya melayani pelayanan utama? Sebagai pelayanan utama ya. Termasuk yang sebut obat tadi ya itu. Ya betul. Terus apa lagi? Juga ada kantin, ada Ada ibu kantin, ada kafe juga. Iya, kantin, kafe,
pasien ngambil obat. Kalian melayani ngasih obatnya Bertemu langsung dengan pasien enggak? langsung dengan pasien enggak? Kalau untuk penyerahan obat kita tidak diperbolehkan ya. Oh, tidak diperbolehkan. Berarti cuma Apoteker saja. berarti di belakang saja. Iya, di belakang. Berarti interaksinya cuma sama pembimbing sama pegawai di sana. Oh iya. Kalian sudah menerapkan itu enggak? Unggah-ungguh atau sopan santunnya di sana? Kalau misal sama pembimbingnya gimana sikapnya? Menyapa sih, lebih ke menyapa, terus selamat pagi Mbak. Karena kan pembimbing kita bukan orang Jawa Ibu. Oh ya, ya kan sopan santunnya. Iya. Terus kalau misal bimbingan itu komunikasinya gimana? Komunikasinya lebih ke diskusi kayak Tanya jawab. ya diskusi sih Bu, lebih ke diskusi kan kita ada tugas setiap minggu oleh pembimbingnya, jadi kita memiliki diskusi setiap hari Kamis sama Jumat. Oh itu. Pertanyaan lagi? Masih ada Bu Ana? Bu Ana. Bu Ariska? Enggak ada? Sekian presentasi kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Itu loh ada ininya kan Bu. Sama backdropnya di belakangnya itu si copot. Di laptop. Bapak